Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdala Fahrudin. Di sini saya akan mencoba menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh self control terhadap impulsive buying pada dewasa awal pengguna TikTok. Berangkat dari user Indonesia yang meningkat menjadi 73,3% atau setara dengan 196,7 juta pengguna. Hal ini menjadikan masyarakat sangat banyak yang menggunakan internet dalam sehari-hari. Contohnya saja dengan pembelian secara online. Pembelian secara online ini dilakukan karena banyak produk yang ditawarkan secara online melalui iklan, dan juga jaringan internet yang bagus menjadi alasan lain terjadinya pembelian secara online. Nah, aplikasi dalam pembelian online ini biasa disebut dengan e-commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli produk, dapat berupa barang maupun jasa yang memanfaatkan jaringan internet. Nah, e-commerce ini sudah hampir menguasai bisnis yang ada di Indonesia, dan juga terdapat data dari Global Web Index, Indonesia menjadi tingkat tertinggi penggunaan e-commerce, di mana sebanyak 90% masyarakat Indonesia pernah melakukan pembelian secara online dengan rentang usia 16 sampai 64 tahun. Arus e-commerce menimbulkan tren disruptif di mana akan memperluas pelaku usaha mikro menengah dan memperlemah bisnis yang sudah lama ada. Nah, karena e-commerce mempunyai dan memunculkan banyak model-model baru. Nah, dan juga banyak sektor usaha yang membuat platform digital ekonominya, mulai dari pusat perbelanjaan sampai transportasi. Nah, dan di sini terdapat data 5 top marketplace atau dalam arus e-commerce, yaitu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Nah, kemudian banyaknya pengguna internet di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai target digital seperti TikTok. Nah, TikTok ini merupakan aplikasi yang berasal dari Cina yang bergerak pada bidang teknologi, di mana bisa menyampaikan informasi dalam bentuk sebuah video dengan konten-konten seperti traveling, kuliner maupun olahraga dan lain-lainnya. Nah, tercatat bahwa pengguna TikTok di sini di Indonesia terdapat 22,2 juta pengguna aktif setiap bulannya. Nah, jumlah pengguna TikTok yang banyak memberikan kesempatan bagi yang ingin memanfaatkan TikTok sebagai sarana promosi. Salah satu pihak yang memanfaatkan TikTok sebagai sarana promosi yaitu adalah e-commerce Shopee, di mana e-commerce Shopee itu membuat ikatan interaksi terhadap pengguna TikTok, di mana nanti ketika pengguna TikTok membeli produk di Shopee, dia dapat menggunakan hashtag terkait produk tersebut yang dibeli dari Shopee, dan bisa mereview produk tersebut di kontennya, di konten video TikToknya. Nah, dan dalam hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran dalam mengajak atau membujuk konsumen untuk melakukan impulsive buying, karena ternyata banyak juga pengguna TikTok yang melakukan review dari produk yang dibeli dari Shopee. Nah, artinya adalah TikTok dapat mempengaruhi penggunanya dalam melakukan impulsive buying, terlebih ketika penggunanya melihat video yang berisikan hashtag dari suatu produk. Kemudian pandemi COVID juga menjadi salah satu hal orang melakukan impulsive buying, karena tercatat pada riset McKinsey itu menunjukkan sebanyak 34% terjadi peningkatan transaksi online pada masyarakat Indonesia, dan juga masyarakat Indonesia juga melakukan impulsive buying, seperti contohnya pembeli produk ketika ada diskon maupun promo tanpa merencanakan pembelian dan berpikir terlebih dahulu.
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Aurelia Setiabudi dan Manalu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara terapaan word of mouth di TikTok terhadap perilaku impulsif buying. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa pengguna TikTok dapat terpengaruh dalam melakukan impulsive buying ketika sedang melihat video yang mereka tonton, khususnya pada video yang memiliki hashtag atau suatu produk seperti yang tadi saya bilang. Dan kemudian juga hasil penelitian dilakukan oleh Badgen, Verma, dan Dixit 2016 menyebutkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kecenderungan pembelian impulsif dan pengendalian diri. Hal ini mendasarkan kembali bahwa kecenderungan pembelian impulsif yang lebih tinggi pada individu disebabkan oleh pengendalian diri yang relatif rendah. Kemudian penelitian lainnya yang membahas tentang impulsive buying menjelaskan bahwa regulasi diri sangat berhubungan dengan impulsive buying. Remaja yang memiliki regulasi diri rendah tidak mampu mengontrol perilakunya dan tidak memperhatikan resiko ketika melakukan impulsive buying. Sebaliknya, remaja yang memiliki regulasi diri tinggi dapat mengontrol perilakunya dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan serta menghindari perilaku impulsive buying. Nah, berdasarkan misalkan paparan di atas, penelitian ini maka penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara self control terhadap impulsive buying pada pengguna TikTok. Nah, landasan teori ini penelitian ini yaitu definisi impulsive buying dari Verplanken dan Herabadi mendefinisikan bahwa impulsive buying sebagai pembelian yang tidak rasional dan dikaitkan dengan pembelian yang cepat dan tidak direncanakan. Nah, kemudian menurut Verplanken dan Herabadi, impulsive buying terbagi menjadi dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kalau kognitifnya yaitu disebabkan adanya dorongan untuk membeli tanpa berpikir terlebih dahulu, juga tanpa perencanaan. Afektifnya itu ialah individu yang sulit menahan pembelian karena disebabkan adanya dorongan dalam hati pada diri individu. Ini juga. Kemudian definisi self control dari Takne, Baumeister, dan Boone 2004 menyatakan bahwa kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk mengganti atau mengubah respons serta mengakhiri kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan dan menahan diri dari perilaku yang tidak diinginkan. Nah, dimensi self control sendiri yaitu terdapat 5 dimensi menurut Tangney, Baumeister, dan Boone, yaitu self discipline, non impulsive, healthy habits, work ethic, dan reliability. Oh iya, maaf ada yang ketinggalan. Alat ukur impulsive buying yaitu di sini menggunakan alat ukur yang digunakan oleh Verplanken dan Herabadi, yaitu impulsive buying tendency scale IBTS. Nah, itu terdiri dari 20 item yang mengukur aspek kognitif dan aspek afektif. Lalu untuk alat ukur self control yaitu Brave Self Control Scale dari Tangney, Baumeister, dan Boone, di mana terdapat 36 item yang mengukur secara menyeluruh konsep daripada self control. Metodologi penelitian ini kategori penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif cross sectional study, di mana hanya pengambilan satu kali pengambilan sampel dan tergolong non eksperimental karena tidak mengasih stimulus tertentu pada subjek. Variabel penelitian ini adalah independent variable ini adalah self control dan dependent variable ini adalah impulsive buying. Untuk populasi dan sampel penelitian ini adalah populasinya pengguna media sosial TikTok dan sampelnya adalah dewasa awal pengguna media sosial TikTok. Untuk karakteristik penelitian ini adalah dewasa dengan usia 20-30 tahun yang menggunakan aplikasi media sosial TikTok, berdomisili di Jabodetabek. Untuk teknik pengumpulannya yaitu non-probability sampling, artinya tidak semua anggota berkesempatan untuk menjadi sampel.
Dan teknik yang digunakan adalah dan pengisian kuesioner dalam penelitian ini menggunakan fitur Google Form yang dibagikan dalam bentuk tautan melalui media sosial seperti WhatsApp, Line, dan Instagram. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang jelas suara saya. Saya pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.